pagi dan salam sejahtera. Saya Herlina Wati Sinaga dengan NIM V026231014 dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan Fakultas Vokasi dari Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suryansa Surahman SPMSI, yang memberikan saya tugas untuk melakukan penyuluhan melalui video pada mata kuliah penyuluhan pertanian berkelanjutan. Berhubung temanya bebas, jadi pada kesempatan kali ini saya memilih tema yaitu rotasi tanam. Sebelum kita membahas tentang bagaimana proses melakukan atau penerapan rotasi tanam pada sektor pertanian, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih sebenarnya rotasi tanam itu. Jadi Pak, rotasi tanam adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman dalam satu lahan secara bergilir dengan tujuan mengoptimalkan atau mempertahankan nutrisi nitrogen dalam tanah tersebut. Nah, jadi rotasi tanam ini dapat memberikan dampak baik ataupun dapat memberikan keuntungan bagi petani maupun lahan yang diolah petani. Karena rotasi tanam atau penerapan rotasi tanam dalam sektor pertanian dapat menjaga kualitas tanah ataupun unsur-unsur hara yang terkandung dalam tanah. Kemudian rotasi tanam ini dapat mengurangi penggunaan pestisida maupun pupuk kimia, karena secara tidak langsung ataupun unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dapat dipenuhi oleh tanah yang dilakukan praktik rotasi tanam ini, karena kandungan unsur hara dalam tanah tersebut dapat selalu terjaga karena tidak pernah terbengkalai. Nah, jadi bagaimana sih penerapan rotasi tanam itu? Jadi sesuai dengan pengertian rotasi tanam yang saya ucapkan, yaitu praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergilir dalam satu lahan. Jadi secara bergilir atau pasca panen dari tanaman sebelumnya, kemudian dilanjut dengan tanaman lain, dengan jenis tanaman lain dalam satu lahan yang tadi. Biasanya rotasi tanam ini diterapkan pada tumbuhan yang bersifat semusim. Misalkan lahan yang ditanami padi, kemudian setelah panen itu dicoba ataupun dilakukan penerapan sistem rotasi tanam dengan menanam berbagai jenis kacang-kacangan ataupun tanaman lainnya yang bersifat sekali panen ataupun satu musim sebelum masuk kepada musim tanam padi selanjutnya. Nah, rotasi tanam ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diterapkan pada semua jenis lahan, karena ada beberapa lahan yang bersifat selalu basah. Jadi tidak bisa ditanami oleh tanaman seperti kacang-kacangan, jagung, dan lain sebagainya yang bisa menggantikan atau bisa mengisi masa kosong lahan pasca panen padi. Nah Pak, pertanian Indonesia ini memiliki produktivitas yang cukup lemah dikarenakan banyak petani yang kurang paham cara pengelolaan lahan, kemudian kadang karena memikirkan mahalnya biaya pada produksi pertanian, sehingga membuat para petani surut dalam semangat melakukan pertanian, seperti kurang memperhatikan pertaniannya, kemudian kurang memberikan pupuk ataupun kurang dalam cara mengolah lahannya atau asal-asalan dalam mengolah lahannya. Jadi solusinya itu para petani Indonesia dapat menerapkan rotasi tanam pada bidang tanah tertentu, karena banyak keuntungan yang diraih oleh petani Indonesia jika dapat menerapkan rotasi tanam ini dengan baik. Karena selain dapat menghasilkan produksi pertanian Indonesia, juga dapat menghasilkan ataupun memberikan dampak baik pada para petani Indonesia, seperti mensejahterakan perekonomian para petani Indonesia melalui sektor pertanian yang diterapkannya pada lahan yang dia miliki, kemudian dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Jadi dapat kita lihat bahwasanya penerapan rotasi tanam ini dapat memberikan dampak yang baik atau banyak memberikan dampak yang baik pada petani Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita menerapkan rotasi tanam demi tercapainya
sejahtera ekonomi pertanian Indonesia.